Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, batasilah rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan kufur. Dan luaskan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia tambah bersyukur. Jawabannya sederhana, berarti kalau kita mau teman-teman sekalian rezeki kita terbuka segala macam, royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Allah SWT akan buka, karena Allah tahu ini orang kalau dibukain tidak masalah. Qarun kan begitu dulu. Qarun itu yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Musa yang kaya raya. Sampai di Indonesia pun bahasanya harta karun. Ya. Itu kan namanya Qarun, ditimbun sama Allah dengan harta-hartanya. Ya. Walaupun ahli sejarah berselisih pendapat di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di laut, di Turki, ada yang mengatakan di Jordan, negeri Syam, dan sebagainya. Ala kulli hal, dia ditenggelamkan oleh Allah SWT. Sampai semua harta tertimbun dikatakan harta karun. Ya. Qarun itu dulu orang soleh, luar biasa ibadahnya sama Allah. Sampai terkenal di pengikut Nabi Musa yang paling alim termasuk adalah Qarun. Miskin, rumahnya susah, bajunya kotor, makan tiap hari tinggal tunggu orang kasih. Sering Nabi Musa lewat, kirim salam sama dia, tanya kabarnya, titipin makanan. Salah satu dia bilang, hai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar aku diberikan kekayaan. Susah hidup begini. Nabi Musa AS berdoa, baiklah, ya Allah bukakanlah rezekinya Qarun. Allah terima, Qarun bertahap. Diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Nabi Musa AS berikan dia sedikit emas. Ya, kemudian dia transaksikan. Terus dia tertarik dengan emas itu. Dia mulai belajar bagaimana cara mengelolanya emas. Sampai pelan-pelan dia punya kios kecil, lama-lama sampai dia punya produksi emas terbesar pada saat itu. Menjadi orang kaya raya. Udah nggak sholat lagi, udah nggak zikir lagi, ya. Udah mulai sombong, jalan di pinggir jalan sampai kereta kencananya semua pakai emas. Kemudian Nabi Musa AS utus orang-orang untuk ngumpulin zakat mal, dia nggak mau kasih. Lebih parah daripada itu, dia mengajak kaumnya dan membiayai mereka untuk memerangi Musa AS. Sampai akhirnya Musa AS berdoa agar Allah tenggelam dengan harta-hartanya semua. Jadi subhanallah, Allah itu memberikan dan Allah mengenahan, itu Allah tahu tentang kita. Ya ibaratnya seperti misalnya anak kita. Kita tidak bahasakan Allah punya anak. Ta'alallahu, ya. Allah maha suci dengan maha tinggi masalah itu. Tapi ini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh. Perumpamaan orang yang belum dikasih oleh Tuhannya Allah, perumpamaan seperti seorang anak yang sedang meminta izin dari orang tuanya untuk melakukan satu perbuatan atau berteman dengan seseorang. Misal bapak ibu punya anak mau berjalan sama teman-teman, kita tahu teman-teman ini narkotika, orang merusak. Padahal anak ini tidak ngerti, dia bilang ibu ayah izinkan saya. Kira-kira bapak ibu mau izinkan? Kalau kita pakai akal sehat kan nggak mungkin. Kita tahu anak ini walaupun dia mau, dia senang, dia gembira, dia akan rusak nanti. Kita nggak akan kasih, apapun risikonya. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan perumpamaan seperti itu. Ada orang merengek-rengek sama Allah, Allah belum kasih. Allah lebih tahu, gitu kan? Ini hambaku ini kalau saya kasih, dia masalah nanti. Ada orang begitu sama Allah. Mungkin contoh kasus, ada orang anaknya meninggal masih kecil. Baik, mungkin dia merasa sedih. Tapi subhanallah bisa saja mungkin anak itu kalau besar buat masalah buat dia. Kita nggak tahu. Walaupun menurut kita mungkin tidak. Kan itu terjadi di kisahnya Nabi Khidir. Ya kan? Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, waktu Nabi Musa AS jalan sama dia, ada anak kecil jalan langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, kenapa kau bunuh anak kecil? Gak ada dosanya nih. Kata Nabi Khidir, kan saya sudah bilang, syaratnya kau belajar sama saya, jangan tanya sampai saya jelasin. Tapi yang jelas, Nabi Musa bertanya waktu itu, ringkas cerita, nanti akhirnya Nabi Khidir ceritain. Gitu kan? Nabi dia bilang, anak itu sudah ada berita dari Allah. Kalau anak ini kalau besar, dia akan durhaka sama orang tuanya. Sementara orang tuanya ini adalah orang soleh, orang baik. Si ayah sama ibu ini orang baik. Maka Allah menyuruh aku membunuhnya. Aku pertama utusan Allah. Kalau aku bunuh aku tidak berdosa, ya. Itu anak ini meninggal belum balik, berarti dia juga masuk surga. Orang tuanya digantikan oleh Allah anak yang soleh. Hamil lagi ibunya setelah itu, kemudian melahirkan anak yang soleh. Kita tidak tahu rahasia Allah. Maka berprasangka dengan Allah baik ini penting. Apapun sifatnya teman-teman, apapun sifatnya. Saya ketemu dengan seorang pengusaha di Surabaya, habis tabligh akbar tuh hari. Datang kepada saya, Ustaz, di antara teman-teman saya orang yang bisa dikatakan di antara mereka kelasnya yang paling alim lah saya.
Artinya di antara ibadah segala macam, teman saya masih ada yang lalai sholat. Saya alhamdulillah azan ke masjid, urus ibadah lah gitu kan. Masuk ke satu proyek, semua dapat kecuali saya, Ustaz. Bagaimana memahami? Hati saya masih pegel nih gitu. Saya jawab itu belum rezeki antum. Dan bisa bahaya, mungkin saya kalau antum masuk malah jadi masalah. Bisa nggak baik sama Allah. Sudah, orang mukmin itu seperti kalau jalan ke satu tempat, antum lagi jalan ke dalam gang, ketemu sebuah jalan yang buntu. Apa yang harus dilakukan? Nggak usah mikirin kenapa ini buntu. Belok kiri atau kanan, cari jalan keluar, itu solusinya. Kan gitu. Kalau mentok selesai, langsung cari jalan keluar, gitu kan? Sampai dalam masalah ibadah, kita bangun telat nih subuh. Udah nggak usah pikirin kenapa saya telat dulu. Uduk dulu, sholat dulu. Baru nanti hilangkan sebab-sebabnya. Besok jangan terulang, gitu kan? Kalau nggak akan terbuang waktu. Ya. Akan hilang kesempatan-kesempatan. Dalam kaidah agama dikatakan, apa yang tidak bisa dijangkau semuanya, jangan hilang sebagiannya. Ya. Kalau kita nggak sempat sholat sunnahnya, minimal wajibnya jangan sampai kehilangan. Ya. Kita masuk ke masjid, banyak orang begitu. Kadang-kadang dia masuk masjid, sholat duhur misalnya, kayak kita sebentar mau duhur ya. Dia sholat misalnya, dia masuk masjid, dia lihat imam ini sudah bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah. Nunggu kenapa? Dia mau tahu ini rakaat terakhir atau bukan. Kalau rakaat terakhir sudah ditunggu aja sampai salam, baru dia sholat sendiri. Keliru ini akhi. Tetap lebih utama sholat pertama. Kata para ulama, walaupun tahiyat terakhir di jamaah pertama lebih afdal daripada jamaah kedua, walaupun dia di saf pertama. Walaupun itu sudah terakhir, takbir duduk tahiyat sama mereka. Berapa banyak orang yang tidak paham masalah ini, yang tidak bisa didapat semuanya, jangan kehilangan sebagiannya. Itu kaidah. Harusnya begitu.